PRM istimewa ya. Pengurus ranting istimewa Gunung Sari Indah menurut saya begitu. Dan Pak Hadi selaku staf KPU dari GSI yang dirahmati Allah, tentunya yang pertama dan utama kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya alhamdulillah detik ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan proses pemilihan ketua pilihan PRM Gunung Sari Indah yang diawali dengan instruksi dari ketua PCM, yaitu surat nomor 91/4-0/B 2024 tanggal 4 April 2024 bertepatan dengan 22 Ramadan 1445 Hijriah. Sungguh merupakan kehormatan bagi Gunung Sari Indah, khususnya Masjid Sari Indah yang telah diberi kepercayaan bahwa ternyata menurut perhatian, atensi dan segala macam oleh PCM Karangpilang, di mana kami sampaikan ini sebetulnya sudah jauh hari ketika PCM yang dulu itu sudah mengharapkan demikian. Namun karena kami juga menunggu kalau ada sinyal seperti itu, kemudian ujuk-ujuk kami mendirikan PRM tentunya tidak elok. Dan ternyata, ya mohon maaf, baru tahun ini kita sharing keterbukaan sehingga kami sebetulnya minta syarat legal formalnya itu biar kami smooth membentuk PRM itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Sehingga alhamdulillah dari hasil komunikasi kami bersama Kiai Khairuddin ditindaklanjuti dengan rapat mungkin PCM dan rapat gabungan antara PCM kemudian PRM Kudus dan kami selaku representasi dari Masjid Sari Indah disepakati bahwa yang kami harapkan terwujud yaitu instruksi. Nah, oleh karenanya malam hari ini kami menyampaikan fase-fase yang selama ini sudah kami lakukan, yaitu berupa laporan pelaksanaan pemilihan PRM Gunung Sari Indah. Namun sebelumnya kami sampaikan kenapa kok terlambat, bahwa surat kami terima itu per 1 April 2024. Ini berupa soft copy sehingga kami minta hard copy-nya. Nah, karena ini Ramadan, otomatis kegiatan kita fokus kepada Ramadan yang padat itu. Kemudian setelah Ramadan kita cuti bersama 2 pekan. Saya khususnya ditindaklanjuti, saya petugas audit ke Satuan Pendidikan di Jakarta, sehingga baru tanggal 2 Mei kami luncurkan undangan untuk rapat pertama. Namun karena kami ingat bahwa arahan dari Yai Khairuddin itu wis gak usah ngel-ngel, cepet, nah gitu kan gitu ya. Tapi tentunya dengan pertimbangan yang matang kami lakukan itu, sehingga kami mencoba untuk mengalirkan rapat pertama itu menjadi tidak bertele-tele. Soalnya mengumpulkan orang banyak itu juga gak gampang. Kemudian alhamdulillah nanti kami laporkan bagaimana perjalanan itu. Hadirin sekalian, kami di sini tidak sendiri. Saya selaku KPU-nya karena melekat dengan takmir, sehingga Pak Sekretaris ini kami libatkan. Ada 2, harusnya tim itu minimal 3. Tapi karena instruksi ini Ketua Takmir, sehingga otomatis yang bekerja saya dan Sekretaris. Ini sekaligus kami hadapkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang. Beliau ini 9 orang, yang seharusnya 9 orang, tapi ada 1, 2 yang mungkin terlambat dan 1 izin. Di antaranya adalah beliau itu Pak Anas, kemudian nanti kami sampaikan Mas Ustaz Mujadid, Pak Bambang Setiawan, kemudian saya ini Jamil, kemudian Mas Stefan, Pak Khairuddin, dan ada 2, satu lagi mohon maaf ini Profesor Ahmad Lotfi dan Pak Restu. Ini Pak Restu mungkin dalam perjalanan karena juga masih ngajar. Nah, mohon maaf yang Profesor Pak Lotfi berhalangan jadi sudah izin.
itu. Sehingga insya Allah ini sudah quorum ya. Para hadirin sekalian, kami laporkan kronologis itu bahwa setelah mendapat instruksi itu kami segera membuat undangan dan terlaksana rapat itu tanggal 7 Mei di Gunung Indah. Sehingga hasil-hasil itu kami laporkan sebagaimana yang akan kami sampaikan nanti sesuai dengan surat Ketua Takmir Masjid Indah nomor 60/5-5-PTT2/E/2024 lampiran 1 Bendel perihal laporan pelaksanaan pemilihan PLM Gunung Indah. Mestinya ini klasifikasinya rahasia, sehingga sebelum dilanjutkan kami sudah streng kepada kawan-kawan yang di PLM rencana di 30 orang yang mempunyai NBM itu, kami minta untuk close sebelum ada pelantikan, tidak ada berita keluar, termasuk PCM pun. Ya, sehingga kami akan menyampaikan ini nanti setelah dilantik, kepastian itu monggo Pak. Karena kalau selama proses ini ada berita-berita simpang siur nanti bias, kerja kami tidak maksimal. Itu perlu diketahui. Kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangpilang Kota Surabaya, Jalan Kematen Baru nomor 4143 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada kunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Menindaklanjuti surat pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang Surabaya nomor sekian tanggal 22 Ramadan 1445 Hijriah 1 April 2024 Masehi perihal instruksi. Bersama ini kami laporkan pelaksanaan pembentukan pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Sari Indah Surabaya sebagaimana terlampir dalam surat ini. Lampiran ini kami buat buku sehingga tidak mudah untuk hilang, karena ini adalah merupakan tonggak sejarah yang sangat sakral, sehingga nanti untuk insya Allah nanti generasi penerus itu tidak gagal sejarah. Ini harapan kami seperti itu. Kami buat rangkap 3, satu aslinya untuk PCM, kemudian satunya untuk arsip, satunya untuk nanti PLM yang terpilih, sehingga nanti kita ada 3 pilar yang bisa menguatkan. Undangan seperti kami sampaikan di depan tadi, kemudian kami di Gunung Sari Indah ini mendapatkan 30 personil yang ber-NBM dan atau Katam dan atau dalam proses. Ya. Nah, yang dalam proses ini kami sepakati bahwa itu termasuk ini Mas Stefan ini, karena prosesnya sudah kita ajukan per Desember. Namun tidak tahu proses di PCM mungkin ya, sehingga sampai sekarang belum turun NBM-nya. Nah, ini nanti PR kita bersama. Kemudian ada yang Katam. Kemudian 1 orang ini sudah menjadi struktur organisasi PLM Kedurus, Pak Hari Suwargo. Namun dalam hal suara, hak suara kita akomodir, semua memiliki hak suara dan memiliki hak untuk dipilih. Kecuali kami KPU yang ditunjuk menjadi petugas mendapat instruksi dan kami merangkap sebagai ketua takmir. Kalau dalam ketentuan kan tidak benarkan ya merangkap. Selama itu belum berubah berarti kan kami melangkah sesuai dengan ketentuan yang ada bersama Pak Hadi ini melekat. Kemudian daftar hadir dari 30 itu ada 23 orang. 23 orang jadi otomatis quorum. Dan yang tidak hadir pun izin memberitahu karena tugas dan sebagainya. Berikutnya dari hasil kesepakatan kami alirkan bahwa tadi kami sampaikan bahwa kalau kita ada ketentuan di PRM itu AD ART nomor
pasal sekian ayat sekian dalam pemilihan PRM itu ada 2 metode kalau nggak salah kan gitu ya. Itu kami sebut itu. Yang pertama itu boleh langsung. Kemudian yang opsi kedua boleh formatur. Nah, kami nyampaikan bahwa kalau pakai formatur nanti akan menunjuk formatur aja mungkin 1 bulan belum jadi. Kan gitu. Kemudian kami minta kesepakatan sehingga di rapat itu ada 2 pilihan kami sampaikan kepada floor, pemilihan langsung atau formatur. Yang formatur itu hanya 10 orang, yang langsung otomatis 13 orang, sehingga berjalanlah mengalir pemilihan langsung dengan metode 1 orang disepakati untuk milih 7 orang, tadinya begitu. Karena itu sehingga ternyata pada saat pengambilan voting suara itu ada yang unik, ada yang mendapatkan nilai sama itu 3 orang, 10. Sehingga kalau 7, nah ini bingung yang 10 mau diapakan. Akhirnya kesepakatan bersama tidak 7 tapi jadi 9. Jadi formatur itu jadi 9 orang. Jadi kombinasi antara pilihan langsung dan formatur. Nah, itu mengalir sehingga terbentuklah formatur yang 9 orang itu. Nah, yang 9 orang itu kami minta kesepakatan tidak lebih dari 7 hari untuk membentuk susunan organisasi PRM dan atau struktur organisasi. Alhamdulillah Allah memberi kemudahan, tanggal tidak sampai 7 hari lah yang jelas itu. Mungkin 4 hari ya. Ya. Nah, ini ternyata hampir 7 hari beliau gerak cepat, langsung sudah menyusun rencana. Ini baru rencana ya, tapi menurut hemat kami ini sudah jadi menurut di PRM, tapi nanti bagaimana kelanjutan dari PCM kita mengikuti. Yang jelas dari hasil itu kami sampaikan bahwa 9 orang itu ketua adalah Bapak Anastasius Rizali. Beliau ini dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian sekretarisnya ini Ustadz Mujadid muda kita, ini imam tetap kita, gantinya Pak Marjono. Mohon maaf, Pak Anas ini wakil ketua 1 takmir kami. Ini beliau ini Pak Mujadid ini Ustadz di SD Mukhlas Muhammadiyah 11. Putranya ketua PCM Rembangan. Merangkap-rangkap ya pemuda ya macam-macam beliau itu. Putranya Pak Ahwan ya? Pak Hamid. Beliau juga di Jana Kepemudaan, kemudian mungkin wilayah masuk ya Mas ya? PDPM ya. Pak Ahwan Hamid Rasi Kulon. Berikutnya Ustadz Bambang Setiawan, ini juga jelas ya, beliau Sahin ya. Sahin ya. Penyelenggara ibadah umroh haji. Maaf, ini urutannya organisasi aja ya. Bendahara Bapak Muhammad Jamil. Nah, ini sebelah kiri saya ini. Beliau ini di masjid sebagai sekretaris 3. Kemudian kesehariannya sebelah dosen di Stesia. Apa dia? Dosen di Stesia. Ekonom. Beliau juga aktif, kemudian di PCM juga aktif ya. Di Desmen. Dulu di Majelis Bangkam. Pak Husa ini wakil ketua 1, tapi tadi wakil nggak ada ya. Ini belum update ya. Ini yang belum update ya. Ketua 1 Pak Ustadz Husa ini, beliau sudah paham ya semua ya. Beliau Ustadz, beliau mana? Oh ini. Iya. Intinya juga ketua PCA ya. Itu membidangi bidang tablik dan bidang pendidikan. Berikutnya adalah ketua 2 Bapak Bilal Badudin. Beliau ini jadi ketua seksi pendidikan di MTSI dan mantan PCM ya.
Gak apa-apa, Pak Dim Samsudin itu ketua PP berkali-kali, Terus jadi ranting kedua. terus kemudian dunia jadi ranting, nggak masalah kan? Nah, ini terus seperti itu, nggak ada drop itu nggak ada. Beliau membidangi ekonomi, kewirausahaan dan aset, bidang SDM, kaderisasi dan sosial. Berikutnya adalah Ketua Majelis Tablik, Bapak Bambang Setiawan tadi sudah ya, Sahin saya, beliau juga Ustadz. Kemudian Ketua Majelis Pendidikan, ini Bapak Ahmad Lutfi. Ini mohon maaf, ini BS ini termasuk istimewa sebetulnya. Anggotanya ada profesornya. Oke. Kemudian Ketua Majelis Ekonomi, Kewirausahaan dan Aset, Bapak Restu. Ini ekonom, ini profesional ya. Ini ahli dalam bidang penggalangan dana ini. Kemudian yang terakhir adalah Ketua Majelis SDM, Kaderisasi dan Sosial. Beliau adalah Mas Stefan. Ini yang tadi kami sampaikan, NPI-nya dalam proses, nanti mohon dibantu untuk percepatannya. Saat ini beliau kita dapuk menjadi Ketua Panitia Idul Fitri dan Idul Adha yang akan datang. Mudah-mudahan struktur organisasi sebagaimana terlampir nanti bisa dibaca. Saya kira laporan kami itu sebelum kami teruskan, kalau kami kelakarnya guyonnya itu menjadi GSI itu menjadi pengurus ranting istimewa Gunung Sari. Kenapa? Karena program kerja PRM itu sudah terlaksana di Masjid GSI. Jika program itulah nanti menjadi programnya PRM, tinggal kolaborasi saling menguatkan. Itu kemudian anggota-anggotanya ini luar biasa juga. Seperti kami sampaikan itu. Istimewanya lagi satu, lebih dulu PCA-nya ya, PRA-nya dibanding PRM-nya. Ya, maksudnya kan balik ya. Enggak apa-apa ya. Itu istimewa berarti ya. Bukan istimewa luar biasa tidak. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya mohon untuk mengarahkan atau memberikan sharing ya kepada 9 orang calon pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Sari Indah Surabaya dan meneruskan untuk mendapatkan surat keputusan sebagaimana ketentuan yang berlaku di perserikatan. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Hadi Utomo NBM 1315556, Ketua Hidayat Fatoroni NBM 1055041. Terima kasih atas perhatiannya. Ini selanjutnya nanti kami serahkan kepada Ketua Pimpinan Cabang untuk ditindaklanjuti. Semoga apa yang menjadi laporan kerja kami ini disetujui, kemudian segera ditertibkan SK sesuai ketentuan yang ada. Dan kami berharap, ini berharap saja, menyarankan saja nanti kalau ada pengukuhan nanti dilaksanakan di NBSI secepatnya, namun setelah Idul Kurban. Kalau Idul Kurban itu tanggal 17 Juni, kami berharap tanggal 23, tanggal 23 Mas. Tanggal 10. 10 itu Adha itu. Iya, sebetulnya Juni saya. Sebentar, tanggalnya kan Pak? Tanggal 11. 10 itu tulisannya. Sampai dikit-dikit kerja ini. Tapi aku kan harus terlatih kali itu. Goyang-goyang. Jadi Idul Adha itu 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 17 Juni. Sehingga kami memohon berharap nanti pelantikan itu kalau diizinkan nanti di GSI pergi di Gunung Sari Indah tanggal 23. Itu hari Ahad. Ya betul ya? Iya. Subuh. Sekaligus nanti kita tasyakuran, ya milih-milih kambing kalau dapat kambing. Ya kalau nggak dapat kambing nanti ya ayam didukung dari PCM. Tapi tuan rumahnya tetap PCM. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrul minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.